Ya, ini sudah mulai direkam. Kembali Ibu ulang lagi aturannya. Barangkali tidak ada yang mendengarkan tadi. Aturan dalam Google Meet kita yaitu pertama berpakaian rapi. Terima kasih yang sudah menunjukkan kerapihannya. Yang kedua, saat berinteraksi dengan Ibu seperti ini, Ibu sedang ngobrol dengan kalian, berarti kalian harus menunjukkan wajah kalian. Jadi open kameranya, yaitu wajib. Dan jika saat Ibu cek ternyata kameranya tidak dinyalakan, maka akan Ibu catat, ya, akan Ibu catat sebagai bentuk pengurangan poin nantinya, ya. Ada pengurangan poin di sini karena Ibu akan selalu mencatat nama kalian di daftar nama ini, ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, unmute saat bertanya atau menjawab pertanyaan. Yang keempat, kehadiran berlaku mulai dari pembelajaran, dimulai sejak KM memimpin doa hingga KM menutup doa, gitu ya, membacakan atau memimpin doa penutupnya. Yang terakhir, saat pembelajaran berlangsung, untuk ngecek apakah kalian standby mendengarkan Ibu atau tidak, maka Ibu akan secara acak menyebutkan nama. Misalkan contoh, Rido. Halo Rido. Langsung unmute, langsung jawab. Kalau lebih dari 5 atau 10 detik tidak menjawab, maka dianggap tidak mengikuti pembelajaran, ya. Jadi unmute dulu, langsung jawab, oh ya Bu, saya siap mendengarkan pertanyaan. Nah, nanti Ibu akan bertanya secara acak. Tidak hanya Rido, mungkin Guntur. Guntur, halo Guntur. Mana tidak dinyalakan kameranya Guntur? Halo, ayo, udah siap ya, ini 7.50 ya, harus sudah standby. Oke, jadi kalau seandainya 5-10 detik tidak merespon, artinya kalian tidak sedang bersama Ibu. Ya, itu pun akan Ibu kurang poin, dan itu poinnya lebih besar pengurangannya dibandingkan kalian kameranya nutup saat Ibu ngecek tanpa kalian tahu, gitu ya. Oke, selanjutnya langsung saja pembelajaran dimulai, tapi sebelumnya Ibu ingin nunjukin ke kalian tugas yang sudah kalian kumpulkan. Siapa aja yang sudah mengumpulkan, tadi sudah di share di WA group. Ya, ini adalah layar yang Ibu tatap. Kalian bisa melihat layar yang tampil di laptop Ibu ya. Ini. Sekarang Ibu menuju ke kelas kalian, itu 7J. Classwork. Oh ya. Di sini ada nih, baru 6 orang. Kalau sekarang ada yang masukin lagi 1 orang nih, siapa? Karen ya. Karen baru memasukkan jawabannya sekarang. Nggak apa-apa, memang Ibu tidak memberikan batas waktu, tapi bukan berarti harus dinanti-nanti. Kalau bisa mah pas pertemuan Ibu berikutnya tuh harus sudah masuk tugasnya ya, karena Ibu akan masukkan ke daftar nilai gitu loh. Ya. Ini tugas yang Karen kumpulkan. Tetap harus dikerjakan walaupun tidak ada batas waktu. Ya, karena Ibu memang tidak ingin kalian ada tercatat late gitu ya. Kalau pakai batas waktu kan pasti ada tulisan late-nya ya. Nah, tapi tetap dimasukkan ke daftar nilai, malah ada tanggalnya, yang sudah masuk hingga tanggal ini siapa aja. Ya, oke. Nah, kemudian di sini Ibu memberikan latihan nih. Kalau tadi ini tugas yang kalian masukkan ya, di sini tugas yang dikerjakan di buku catatan. Nah, ini tugas yang sama. Ini tugas yang sama tapi dalam bentuk form. Jadi kalian langsung jawab di form ini ya. Nah, ini formnya. Mana? Latihan translasi. Nah, ini udah ada yang merespon 1 orang. Ingin tahu nilainya? Siapakah yang sudah merespon? Nih. Berapa nilainya ya?
Biar kalian tahu nih, 95 kelas 7J nilainya. 7J, ntar ya. Ini karena memang tabnya banyak. Oh, Jarpa nih. Jarpa yang sudah mengumpulkan nilainya 95. Jarpa ada satu soal yang salah. Ya. Nomor berapa yang salah ibu nggak tahu nih ya, kita nggak tahu, pokoknya ada yang salah. Itu anak-anak bisa dipahami mengenai aturan mainnya ya. Untuk tugas, pokoknya tugas yang kemarin di catatan juga tetap harus dikumpulkan, dan sebagai supaya ibu tidak sulit memeriksa benar salahnya, kalian isi formnya juga gitu, ngerti nggak? Ya, jadi soalnya sama, masih soal yang kemarin, tapi kemudian kalian isi juga formnya agar mudah untuk melihat nilainya berapa gitu ya, nggak usah meriksa satu persatu ibunya gitu. Secara otomatis ini Google Form menilai, memberikan penilaian. Tetapi tugas yang catatan pun tetap di checklist sama ibu, siapa aja yang sudah mengumpulkan ya hingga hari ini. Ada pertanyaan dari yang sudah diberikan mengenai translasi? Stop sharing dulu biar semuanya menyalakan kamera. Ya, ibu akan fotokan nih siapa aja yang kameranya tidak nyala ya, biar kalian tahu siapa aja yang dikurangi poinnya. Tuh, 2, 3. Nih, ada yang tidak nyala kamera, wayahna mun nilai angke 100 ku ibu dikurangan beberapa poin. Setiap kali tidak nyala kurangan 1, setiap kali ibu lihat tidak nyala juga kurangin lagi 1 gitu ya. Supaya apa? Supaya disiplin, supaya kalian lebih menghargai keadaan kelas ini gitu. Ya, sekarang ibu akan cek kehadiran dulu, dan kalian bisa lihat siapa aja tuh yang nyala kameranya. Siapa aja yang hadir ada di situ sebetulnya ya. Tapi sebagai bentuk bahwa kalian benar-benar hadir atau tidak, kan harus responsif gitu ya, harus menjawab pertanyaan ibu dengan sigap. Oke, KM, Rakesia ada, Rakesia. Silahkan pimpin doa dulu. Pimpin doa dulu ya. Baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati bersama-sama. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Amin, Allahumma. Terima kasih Kay. Kita lanjutkan pelajarannya sambil ibu cek dulu kehadiran. Yang hadir sekarang siapa aja, langsung dimasukkan ke dalam daftar nilai ya, daftar kehadiran. Sekarang tanggal 21. Azikra ada? Hadir, Bu. Siap, Azikra ya. Cynthia? Hadir. Ya, nggak menyala kameranya Cynthia. Cinta, kenapa kameranya nggak dinyalakan? Dinyalakan ya. Daud, Hadir, Bu. nyalakan kameranya Daud. Fahri, Hadir, Bu. oke. Guntur, 2, 3, 4, 5. Guntur, sekali lagi. Tuh, Guntur kan nggak ada ya. Mana nih Guntur? Guntur, halo Guntur. Hadir, Bu. Kemana aja sih Gun? Hadir, Bu. Ya oke. Hadir. Ya, Hadir, Bu. jangan dimatikan lagi ya tuh sayang. Nyalain terus. Hadir, Bu. Hadir. Ya oke. Hadir.
Hilma. Oh iya Bu, siap. Karen. Hadir. Siap Karen. Muhammad Alif. Hadir. Siap Alif. Muhammad Fikri. Hadir. Mutia. Hadir Bu. Mana nggak kelihatan wajahnya ini mah, diliatin apa? Lemari ya? Jendela atau apa tuh? Standby ya Mut sampai akhir ya sayang ya. Ya Muti. Siap. Ya. Siap. Naila. Siap Nay. Pradipa. Hadir Bu. Ya oke, makasih Adip. Rama. Mana Rama? Hadir Bu. Belum nyala kameranya Rama. Oke, jangan dimatikan lagi kalau kecuali nanti Ibu share screen lagi ya. Boleh Rama matikan ya. Rakei. Hadir Bu. Siap, makasih Kei. Rido. Hadir Bu. Makasih Rido. Rivalino. Mana Rival? Hadir Bu. Hadir. Ya, makasih Rival. Rizky, mana Rizky? Hadir Bu. Ini ke atas ting kameranya, Riz. Oke, makasih Rizky. Salva. Salva. Ini kamera lah. Apa sih atap ya? Hadir. Mana? Nyalain kameranya. Wajahnya mana? Mana Salva? Halo. Salva. I-nya dikurangan poinnya biarin. Iya Bu. Mana wajah Salvanya? Wajahmu, wajah. Face. Wajah mana? Salva. Kenapa nggak dinyalakan kameranya? Dikurangannya poinnya Salva. Syahrizik. Hadir Bu. Nyalain. Belum mandi Bu. Nggak apa-apa tuh. Nggak usah dibilangin, orang lain emang bakal tahu Rizik belum mandi. Nyalain aja kameranya, kan aturan ya. So, ika sekolah sok ibak heula tara Rizik. Masak Bu. Nah, tadi PJJ teu ibak. Ya, nanti kalau Ibu cek lagi harus sudah nyala ya. Sydney, balikin atuh kameranya, Sid. Nah, gitu cantik ya. Hadir Bu. Makasih Sydney. Syarifa ada? Hadir Bu. Makasih Syarifa. Jarfa, mana Jarfa? Hadir Bu. Sip, makasih Jarfa. Di sini yang nggak pernah hadir itu Wipki ya. Wipki, Gatan, Renal, Jasmine, Karisa, Anggia. Tuh, tolong ya dibilangin ke anak-anak yang Ibu sebut barusan. Anggia, Karisa, Jasmine, Reynal, Gatan, Nabila, kemudian Raditya, dan Wipki. Yang dari awal sampai sekarang itu nggak ngikutin Jimit ya. Jimit aja yang Ibu lihat, nggak ada, apalagi kalau cuman sekedar ngasih tugas di GCR untuk disimak materi atau videonya ya. Jadi mohon kalian yang hadir ini tolong perhatikan, walaupun pembelajarannya dari rumah, kalau Bu Atin itu bisa aja kan cuman ngasih tugas udah aja nggak dicek-cek. Tapi kalau Ibu nggak mau kayak gitu ya, untuk apa kalau nggak ada bekasnya, nggak ada manfaat dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, terima kasih. Pembelajaran dimulai sekarang dari jam 8 lebih 4 menit nih ya akhirnya, karena memang Ibu melakukan beberapa pembiasaan dulu agar kalian nanti terbiasa seperti ini. Nggak cuma di pelajaran matematik, tapi di pelajaran yang lain pun tetap harus siap standby kapanpun ya. Usahakan kalau di jadwalnya jam segitu sampai jam segitu pelajaran matematika, disitulah kalian belajar. Jangan gunakan waktu yang disediakan ini untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Karena ini haknya belajar matematik gitu untuk kalian. Misalkan kalau jadwalnya di jam nanti setelah ini apa, misalkan pelajaran apa sekarang setelah matematik? Bahasa Indonesia atau apa? Bahasa Inggris. Ibu Hajah Yatri ya. Nah, standby di jam segitu,
kalian cek ke, ya makasih Rekes ya, kalian cek ke GCR Bahasa Inggris, apakah Bu Haji itu akan melakukan Google Meet, apakah hanya menyuruh kalian untuk menyimak materi dan kemudian membuat catatan dikumpulkan jam berapa. Itu harus kalian lakukan, jangan tunda-tunda. Walaupun misalkan Bu Atin sengaja tidak memberikan batas waktu dikumpulkan kapan, tapi tetap pasti tugas itu akan dimasukkan ke dicatat siapa aja yang ngumpulin itu sebelum pembelajaran berikutnya dimulai. Ya, jadi usahakan di batas waktu itu kayak PR aja. Kalau kita misalkan di sekolah, Ibu ngajar, kemudian Ibu ngasih latihan, maka di pertemuan berikutnya pasti Ibu tagih, PR-nya gimana gitu kan. Nah, sama aja kayak gitu. Kalian pun harus menyelesaikan tugas itu sebelum pertemuan berikutnya gitu ya. Kalau sekarang Ibu berikan berarti sebelum besok harus sudah siap, harus sudah selesai. Ya, langsung saja materinya kita mulai. Ibu share dulu seluruh layar aja biar gampang lihatnya. Ya, Ibu akan mengajar di sini aja ya, nah, ini apa namanya? Tahu nggak? Sistem koordinat kartesius ya. Oke. Hapusan dulu. Nah, ini. Pada sistem koordinat kartesius, seminggu lalu sudah Ibu jelaskan ya. Coba Ibu ingin ngecek dulu pemahamannya. Ini titik apa koordinatnya? Sebut saja titiknya titik B. Koordinat titik ini apa? Tolong dijawab oleh Rizky. Rizky, ini apa? Kuadran 2. Betul, di kuadran 2 ya. Di kuadran 2. Tapi kalau Ibu tanyanya koordinat, artinya harus berupa pasangan. X-nya dulu yang disebut, kemudian Y-nya berapa. Jadi berapa koma berapa ini? Kelihatan nggak? Ini titik ini. Dari sini. 4,-5. Kebalik sayang. Harus X-nya dulu, harus ininya dulu. Baru ini. Negatif 5,4. Iya, oke. Negatif 5,4. Oke, lanjutkan. Adip, tadi Pak. Ini titik C nih. Apa koordinat titik C, Dip? Kelihatan nggak? Koordinatnya apa? Apa yang harus Ibu tulis di sini? Ayo, Pradipa apa? Ayo, Dip. Ini dulu dibacanya apa? Apa ini? Angka berapa ini? 2,6. Jadi nyebutnya nilai dari sumbu X-nya dulu. 2. Kemudian nilai dari Y-nya. 6. Bisa dipahami nggak? Ini 2,6. Gitu ya, Dip ya. Coba Dip sekali lagi, Dip. Yang ini apa, Dip? Titik D. Ini berapa koordinatnya? Koordinat. Koordinat itu pasangan titik ya, pasangan angka. Jadi X dulu yang disebut baru Y-nya. Apa? Apa koma berapa? 7,3. Pinter ya, 7,3. Yang lain ngerti? Coba kalau Ibu tulis titiknya di sini nih, di sini. Tolong Jarva, titik E ini koordinatnya apa? 6,-3. Dikoreksi, jangan min jawabnya. Nyebutnya 6,-3. betul. 6,-3.
istilah min dari kata minus. Ya, ini dari kata minus. Minus itu artinya kurang. Operasi ya, operasi kurang. Jadi kalau tanda negatif ya negatif aja bacanya, jangan min ya. Kalau misalkan 2 min 3 ini hasilnya negatif 1. Ini betul min di sini nyebut min karena artinya kurang. 2 minus 3 hasilnya negatif 1. Tapi kalau di sini 6, jangan minus 3. 6, negatif 3. Itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap, makasih. Makasih. Lanjut, kalau Ibu letakkan beberapa titik nih di sini nyebar ya. Ada X, Y, Z, A, M, N. Ayo. Yang disebutkan namanya, tolong sebutkan titik apa yang koordinatnya Ibu sebut. Titik yang berkoordinat 1, negatif 5. Udah dilihat titiknya apa, kemudian yang disebut namanya harap jawab. Ulangi, koordinatnya 1, negatif 5. Titik apakah yang koordinatnya ini? Tolong dijawab oleh Mutia. Titik A, Bu. Pinter. Betul ya, ini titik A, koordinatnya 1, negatif 5. Selanjutnya, titik apa yang berkoordinat negatif 2, negatif 3? Tolong dijawab oleh Cintia. Titik Y. Betul sekali, titik Y. Tadi ini titik apa? Titik A ya. Nah, selanjutnya, titik yang memiliki koordinat negatif 3, negatif 2. Kalau tadi negatif 2, negatif 3, sekarang dibalik negatif 3, negatif 2. Tolong dijawab oleh Sarifa. Titik apa yang koordinatnya negatif 3, negatif 2? Titik Y. Sarifa. Titik Y. Kalau titik Y kan tadi negatif 2, negatif 3 sayang. Ini negatif 3 dulu, baru negatif 2. Yang mana? Negatif 3. Hah? Titik X. Nah, betul, titik X ya. Jadi negatif 3 itu berarti yang ininya dulu yang disebut, baru yang ini. Jadi titiknya yang itu, betul? Ya, Ya, Bu. titik X. Selanjutnya, titik yang memiliki koordinat 1, negatif 2. Tolong dijawab oleh siapa yang belum? Alif. Ini nih, yang ini. Titik? Titik Z. Z, betul, Lip. Titik Z. Berarti siapa lagi? Titik yang koordinatnya 4, negatif 4. Tolong dijawab oleh, kalau nggak ngikutin bakal bingung ya, Fikri. 4, negatif 4. N, Bu. Titik N, pinter Fikri. Selanjutnya, titik yang memiliki koordinat 3, negatif 5. Siapa yang mau minta? Yang mau menjawab? Fikri, Bu. Fikri. Oke, Fikri. Apa Fikri? M. Titik? M. N apa M? M. 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 Betul ya, titik M. Bisa dipahami? Bisa ya semuanya paham? Oke. Sekarang kita akan coba, ini kita hapus dulu, bersihkan layarnya. Kita ambil lagi layar baru. Kalau translasi itu kan kalian nulisnya T, kemudian tanda seperti ini, dan bilangannya atas dan bawah. Misalkan di atas tulisannya 5, di bawah tulisannya negatif 4. Ini artinya apa coba? Ada yang tahu? Ini artinya apa?
Ada yang tahu nggak? Translasi 5 negatif 4 itu maksudnya apa? Kan translasi itu apa? Istilah translasi artinya? Pergeseran. Ya, transformasi yang memperoleh bayangan dari benda awal itu dengan cara digeser gitu ya. Digeser, betul, pergeseran. Artinya kalau gitu, kalau T-nya 5 min 4 artinya apa? 5 negatif 4 artinya apa? Suatu titik ditranslasi oleh 5 negatif 4. Artinya titik tersebut diapain? Kan katanya digeser. Digesernya gimana cara ngegesernya? Tahu nggak? Nih, yang ditulis di atas itu mendatar. Yang ini gesernya vertikal atau tegak. Jadi kalau misalkan suatu titik, titiknya misalkan Ibu tulis di sini nih, titik A. Koordinatnya apa ini A? 2,4. Siapa yang jawab? 2,4 bukan, Bu? Iya betul. Ini siapa yang jawab? Rakesya bukan? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, betul Rakesya. Ini koordinatnya 2,4. Bacanya koordinat. Koordinat itu pasangan absis dan ordinat. Jadi kalau Ibu tanya, apakah absis dari A? Jawabannya 2. Apakah ordinat dari A? Jawabannya 4. Apakah koordinat dari titik A? Jawabannya 2,4. Bisa dipahami? Nah, sekarang A ini akan digeser sejauh 5 ke kanan, 4 ke bawah. Karena ini mendatar positif artinya ke kanan. Ini tegak negatif artinya ke bawah. Jadi yang ini ke sini sejauh 5, lanjut ke bawah sejauh 4. Bisa dipahami? Ya, jadi titik A geser ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini belum selesai ya, masih dilanjut. Dilanjut ke bawah sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini letak titik bayangannya. Bisa dipahami ini tentang translasi? Kalau titik A, jadi gini ya, kita bisa tulis bahwa A koordinatnya 2, 4, kemudian ditranslasi oleh T yang barusan 5 min 4, maka bayangan A aksen ada di yang barusan tuh 7,0 ya. 7,0. Nah, memperoleh 7,0 bisa menggunakan gambar seperti ini, geser ke kanan 5 ke bawah 4 dan akhirnya kalian lihat di sini koordinatnya 7,0. Tapi boleh juga kalian gunakan penjumlahan yang absis ditambah yang datar, 2 tambah 5 hasilnya absis dari bayangannya 7. Ya, jadi 7 ini diperoleh dari 2 tambah 5. Kemudian yang ordinat ditambah yang bawah. Ini diperoleh dari 4 ditambah negatif 4. 4 kan ditambah negatif 4 hasilnya 0 ya. Betul? Ya. Jadi dengan demikian tanpa harus digambar pun kalian bisa menyelesaikan soal tentang translasi. Ini ada soalnya, Ibu ambil di sini tadi karena Ibu kirim ke Google Form. Nah, coba di sini perhatikan yang gampang aja deh. Nah, ini. Titik 2,1 digeser oleh translasi negatif 2,3 atau negatif 2,3. Maka bayangannya adalah, kalian boleh gambar ini, boleh juga langsung. Caranya apa? 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah apa? 0,4. Jadi nolnya dari mana? Dari 2 yang absis dari titik asal ditambah yang mendatarnya ya, berapa banyak digeser. Kemudian yang 4 diperoleh dari ordinat titik awal ditambah dengan yang pergeseran tegaknya. Jadi diperoleh 0,4 dan seterusnya ini ya. Sepertinya sudah cukup jelas ya untuk translasi. Ibu ingin lanjutkan ke materi yang kedua. Hari ini sebetulnya kita fokusnya ke materi tentang refleksi. Apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Ada yang tahu? Pencerminan, Bu. Ya, betul. Refleksi artinya pencerminan.
Kalau sifat pencerminan itu yang kalian tahu apa? Ya, sifat-sifatnya itu sama aja dengan sifat yang ada di fisika gitu ya. Apa sifat-sifatnya? Yang pertama apa? Jarak benda. Ya, jarak titik aja. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, ini sifat yang pertama. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan akan tegak lurus. Ini ditulisnya tegak lurus ya. Tegak lurus dengan cerminnya. Nah, ini maksudnya ya. Ini titik A. Ini sebagai cerminnya. Nih, ini cerminnya. Ini cerminnya, kebayang? Ini cerminnya. Titik A ke cermin berjarak berapa? 1, 2, 3. Jaraknya 3. Maka bayangan titik A akan berada di mana? Akan berjarak 3 juga, tapi arahnya ke arah sini. Gitu ya. Ini titik A, aksen bayangan dari titik A. Jaraknya selalu sama dan perhatikan kalau seandainya ibu buat garis putus-putus. Nah, ini artinya garis ini menghubungkan dari A ke A aksen. Garis ini akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya nih. Artinya apa? Membentuk sudut 90 derajat gitu ya maksudnya. Ini kata-kata tegak lurus di sini. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Bisa dipahami? Dan ada lagi syarat yang ketiga apa? Bersifat simetris ya. Bersifat simetris gitu ya. Simetris itu artinya apa? Kalau dilipat di cerminnya, maka titik ini itu berimpit dengan titik ini. Sekarang kita coba perluas gambarnya. Ibu bikin gambar yang lain agak di bawah di sini. Gambarnya mau warna hijau deh biar rada cantik ya. Nah, ibu buat di sini titiknya, kemudian titik ini, kemudian titik ini. Oke. Kita hubungkan si titik-titik ini. Bagaimana kalau benda ini dicerminkan terhadap cerminnya yang tadi sama ya, yang ini sumbu Y. Nah, cerminnya ini. Coba cek letaknya di koordinatnya berapa sekarang bayangannya. Kan ini negatif 2, negatif 2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya sekarang di mana? Sebutin koordinatnya. 2, negatif 2. Oke, 2, negatif 2. Ini C aksennya ya. Ini C aksen. Sekarang D aksennya di mana berarti? Asalnya negatif 4, negatif 1. 4, negatif 2. Di sini berarti. Di sini? 4, negatif 1, Bu. Oke, di sini ya. D aksen ini. Lanjut, A aksen akan di mana letaknya? Asalnya negatif 7, negatif 2. 7, negatif 2. Ini A aksen. B aksen di mana? 3, negatif 5. Pinter. 3, negatif 5. Ini B aksen. Nah, kita akan hubungkan pakai warna kuning biar terlihat. Sorry, nggak pakai garis dulu. Biar bagus gambarnya. Ini CB, ini BA, ini DA, dan ini DC. Sorry. Coba perhatikan. Kalau dilipat ini bakal pas nggak nutupin satu sama lain? Kalau dilipat di sini. Pas banget ya. Jadi simetris itu maksudnya seperti itu. Ya, sifat yang ketiga simetris. Jadi kalau dilipat, ini akan pas di sini, ini akan pas di sini, ini akan pas di situ, ini akan pas di situ letaknya, ya.
Bisa dipahami? Cukup jelas ya untuk pencerminan atau refleksi. Nah, sekarang Ibu ingin ajak kalian, kan kalau refleksi itu cerminnya itu berupa garis ya. Cermin itu, ini persamaannya harus tahu apa. Ini bisa disebut garis apa? Boleh kalian sebut sumbu Y, tapi boleh juga kalian sebut garis X sama dengan 0. Kenapa disebut X sama dengan 0? Karena berapapun nilai ordinatnya, nilai X-nya itu selalu 0. Bener gak? Ya. Jadi ini namanya garis X sama dengan 0. Kemudian kalau garis yang ini garis apa ini? Ada yang tahu ini apa? Nama garisnya apa? Sumbu X. Sumbu X. Atau garis apa? X sama dengan garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Karena berapapun nilai X-nya nih, ini di sini 8,0, 7,0, 6,0. Jadi ordinatnya selalu 0. Maka dikatakan persamaan garisnya Y sama dengan 0. Bisa dipahami? Jadi sumbu Y X sama dengan 0, sumbu X Y sama dengan 0. Nah, ada lagi persamaan garis yang ini. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif 3. Nah, ini persamaan garis apa yang kayak gini? Ini persamaan garis apa nih yang kayak gini nih? Yang ini namanya? Yang ini namanya apa, sayang? X selalu sama dengan Y, maka persamaan garisnya garis garis Y sama dengan X. Kenapa? Karena ordinatnya itu selalu sesuai dengan nilai absisnya. Kalau absisnya 1, ordinatnya juga 1. Absisnya 7, ordinatnya juga nanti 7. Akan melalui ini nanti. Ya, garis ini kalau diperpanjang terus akan melalui 7,7, melalui 8,8 dan seterusnya. Nah, ada lagi garis yang arahnya ke sini nih. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya 3. Kalau X-nya negatif 7, Y-nya akan 7 di sini. Nah, kita coba tarik garisnya. Nah, gini ya. Nah, ini artinya apa? Garis apa ini? Ini namanya garis apa? Kalau tadi Y-nya harus selalu sama dengan X, kalau di sini mah Y-nya sama dengan negatif dari X. Ya, jadi kalau X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Ngerti nggak? Ya, ini namanya persamaan garis untuk cermin. Ditambah lagi garis yang lain. Ini hapus dulu. Ada lagi yang ini. Kalau sejajar sumbu Y, misalkan yang ini. Nah, ini bisa jadi cermin kan yang ini. Artinya apa? Kalau bendanya di sini dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Karena absisnya selalu negatif 6. Jadi kalau bendanya di negatif 8,4, kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 6, gak usah bingung, pokoknya dari dia ke cermin jaraknya 2, dari cermin ke bayangan jaraknya 2 juga. Berarti benda tadi titiknya di sini, maka bayangannya akan di sini. Koordinat bayangannya apa? Tinggal lihat di sini, negatif 4,4. Dan ini ada rumusnya ya. Rumusnya sudah Ibu jelaskan di dalam video, nanti videonya akan Ibu share, kalian silahkan pelajari. Nah, ini untuk garis X sama dengan A ya. Atau negatif 6, negatif 3, A-nya bisa diganti oleh berapapun. Nah, selanjutnya kalau misalkan, kalau garisnya yang ini. Ini persamaan garisnya apa? Ada yang tahu? Kira-kira ini persamaan garisnya apa? Di sini nilainya negatif 4 ya. Ketutup.
Ini persamaannya apa? Berapapun nilai absisnya, nilai ordinatnya selalu negatif 4. Ordinat itu kan Y di sini ordinat. Artinya apa ini? Persamaannya Y sama dengan negatif 4 ya. Kalau misalkan ada benda di sini agak di atas deh. Bendanya B dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 4. Kita tinggal jaraknya lihat dari B ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak dari cermin ke bayangannya 1, 2, 3, 4 kurang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini bayangan dari B. Berarti B aksennya itu. Kalau dilihat dari koordinatnya 3, berapa di sini? Nah, perpanjang min 8 atau negatif 8, negatif 9 ya. 3, negatif 9. Ini pun antara kaitan antara 3,1 dengan 3, negatif 9 itu ada rumusnya. Ya. Rumusnya nih 2 kali negatif 4 dikurangi 1. 2 kali negatif 4 kurangi 1. Coba 2 kali negatif 4 kan negatif 8. Kurangi 1 jadi negatif 9. Nah ini ya. Nah, ada di video ini rumus-rumus ini. Ya kalau secara gambar mah gak usah pakai rumus, tinggal kalian lihat aja koordinatnya apa. Tapi kalau ingin nggak ribet, nggak usah pakai gambar, rumus-rumusnya pelajari ada di video pembelajaran tentang refleksi. Nanti ibu share linknya ya, link YouTube-nya. Sekian untuk refleksi. Stop sharing dulu, kembali ke sini, kembali nyalakan kameranya. Ya, 8.35 sudah hampir di penghujung pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih tetap standby, nggak akan dipanggil satu persatu, tetap nyalakan kamera. Akan ibu screenshot untuk bukti bahwa kalian ini yang hadir dan mengikuti pembelajaran ibu, yang menyalakan kamera. Silakan ya. Salpa, ayo nyalakan kameranya Salpa. Di sini nutup sama Guntur. Guntur barusan nyala tapi mati lagi. Ayo nyalakan. 1. Ya, ini bukti bahwa kalian tetap setia bersama Bu Atin hingga 8.36. Artinya yang nutup kameranya dikurangan poin. Oke. Silakan Rakesha untuk pimpin doa. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita baca doa dalam hati bersama. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Silakan leave the meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.